Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon maaf ketelisut. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan rahmat dan nikmat yang luar biasa untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syawat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah, Bapak Ibu, rekan-rekan Agatis, rekan filah yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini kita kembali membahas Tazkiyatul Nafas, dan setelah pekan lalu kita menyelesaikan nutrisi-nutrisi hati, insya Allah pada pagi hari ini kita akan berlanjut pada pembahasan mengenai ciri-ciri hati yang bersih dan juga hati yang kotor. Kalau tidak salah seperti itu yang kemarin kita diskusikan dengan Ustadz. Baiklah Bapak Ibu jamaah gratis yang dimuliakan Allah, sekarang sudah 5.34. Untuk itu waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih anugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Agatis yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada pagi ini kita akan bicara tentang indikator atau ciri-ciri hati yang bersih. Setelah nutrisi itu kita berikan asupan ke dalam jiwa kita, mari kita sekarang bermuhasabah. Muhasabah itu menilai diri kita, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau kata sahabat Umar bin Khattab, hisaplah dirimu kalian sebelum kelak kalian dihisap oleh Allah. Jadi kelak kita belajar mengevaluasi diri. Jangan asik mengevaluasi orang. Karena ciri kan nanti kalau hati yang sudah kotor itu ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Asik dan sibuk dengan orang tapi tidak pernah asik dan sibuk dengan kekurangan dirinya sendiri. Nah, baik, mari kita lihat apa sih ciri hati kalau sudah bersih. Hati kalau sudah diberikan nutrisi itu, nanti nutrisi itu manfaat atau tidak buat kita. Kita lihat indikatornya. Yang pertama, orang hatinya kalau sudah bersih, cirinya adalah relatif lebih ikhlas. Ya, dalam melakukan ibadah dan menerima apapun yang terjadi. Ya, saya ulangi ya. Orang yang hatinya bersih relatif lebih ikhlas dalam beribadah dan bisa menerima keadaan apapun yang terjadi kepada diri kita.
itu jika kita hati sudah bersih. Mulai pertama ikhlas ya, relatif lebih ikhlas ya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma saya juga ingin sampaikan dulu agar kita mengerti betul apa sih ikhlas itu. Jangan kita merasa, oh saya sudah ikhlas karena saya sudah diberi nutrisi hati saya. Kadang-kadang nutrisinya itu tidak masuk ke hati, Pak. Hanya berhenti di fisik atau berhenti di lisan saja. Sehingga ada kayak semacam anekdot lah ya. Orang, misalnya nih mohon maaf ya, ini cuma anekdot saja, jangan anu. Orang ditangkap gitu misalnya, razia lah di jalan itu. Terus kan ada kebiasaan zaman dulu ya, riswah itu ya, memberi uang. Terus nanti ditanya itu, ikhlas kan Pak? Ikhlas gitu ya. Ya, ini kan anu namanya bukan keikhlasan. Ikhlas kok ditanya gitu ya. Baik, karena itu saya ingin menyampaikan dulu apa sih definisi ikhlasnya itu menurut para ulama. Nah, sehingga kita nanti bisa ngukur juga diri kita. Ikhlas benar atau tidak. Yang pertama, menurut apa namanya Hudzaifah Al-Mar'asi, ya, menurut Hudzaifah Al-Mar'asi rahimahullah, ikhlas itu menurut beliau kesamaan perbuatan seorang hamba antara zahir dengan batin. Ya, sinkronisasi ya antara zahir dan batin ya ketika melakukan sesuatu. Saya ulangi ya. Jadi kata Hudzaifah Al-Mar'asi, ikhlas itu adalah kesamaan seorang hamba antara zahir dan batin, antara lahiriah dan batiniah. Nah, itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu sinkronisasi apa yang dilakukan, apa yang ada dalam hatinya. Ya, tidak berbeda. Jadi apa yang dilakukan berbeda dengan apa yang ada dalam hati. Pasti itu penuh keterpaksaan dan pasti tidak happy dalam melakukan sesuatu. Nah, itu sudah tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu kesamaan apa yang dilakukan itu antara lahir dengan batinnya, antara lahir dengan batinnya. Ya. Karena ketika orang melakukan sesuatu, ini mohon maaf, tidak ada sinkronisasi antara lahir dengan batinnya, sebenarnya itu lebih pantas untuk dibilang munafik lah gitu. Karena orang munafik itu selalu berbeda antara apa yang ada di lisan, apa yang ada di dalam hati, dan apa yang dilakukan. Misalnya ya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, jadi kan ini tidak ada sinkronisasi apa yang diakui oleh lisannya dan apa yang tersimpan dalam batinnya gitu ya. Bahwa dia mengatakan beriman tapi sesungguhnya tak ada iman dalam hatinya. Nah, itu kan kemudian disebut munafik lah gitu ya. Nah, karena itu Hudzaifah Al-Mar'asi mengatakan ya ikhlas itu kesamaan ya, sinkronisasi antara perbuatan seorang hamba yang berupa lahir, dohir, dan apa yang ada dalam batinnya. Nah, itu namanya ikhlas. Nah, sekarang kita tinggal ukur tuh. Apakah diri kita dalam melakukan ibadah atau melakukan sesuatu atau bercakap dengan teman kita sudah sinkron nggak apa yang terucap yang kita perbuat dengan apa yang ada dalam hati kita. Kalau tidak sebenarnya keikhlasan itu belum ada. Ketika ikhlas itu belum ada, hati kita masih kotor. Ya, pengobatannya harus intensif lagi. Nutrisinya harus lebih banyak. Dan yang membuat kotor harus mulai ditinggalkan dengan sungguh-sungguh. Karena sebenarnya kita bisa mengukur diri gitu. Baik, itu yang pertama ya. Jadi ikhlas itu menurut Hudzaifah Al-Mar'asi
yaitu sinkronisasi antara zahir dan batin, yang diucapkan, yang diperbuat dengan apa yang tersimpan dalam hatinya. Nah, itu satu. Menurut Abul Qasim, ya, menurut Abul Qasim rahimahullah, ikhlas itu membersihkan amalan dari komentar manusia, ya, membersihkan amalan dari komentar manusia. Jadi setiap dia beramal, ya dia nggak peduli orang mau komentar apapun, ya. Dia tidak takut dicela ketika melakukan satu kebaikan. Dia pun tidak sibuk mencari penghargaan apa yang dia lakukan itu. Nah, sekarang kita mulai apa namanya? Introspeksi diri. Bukan hanya dalam konteks ibadah, dalam apapun, mengajar, kemudian berinteraksi sosial, lalu kemudian dipercaya untuk menjadi pimpinan, gitu ya. Mari kita renungkan. Jadi apa yang kita lakukan ini semata karena Allah. Saya ingin menegakkan kebenaran bahwa ini perkara dunia yang saya lakukan, tapi saya juga ingin mendapatkan nilai akhirat, gitu. Jadi tidak hanya serta-merta apa yang dilakukan itu, mohon maaf ya, pengakuan manusia yang dicari. Tidak ya. Dan takut dicela gitu. Sehingga semua yang dilakukan ini nanti, mohon maaf ya, sibuk dengan kompromi dunia. Sehingga tidak ada konsistensi apa yang dilakukan itu untuk urusan-urusan akhirat, untuk berorientasi urusan akhirat. Ya, jadi saya ulangi bahwa ikhlas itu adalah beramal eh, dengan membersihkan amalan dari komentar manusia. Jadi tidak takut untuk dicela, ya juga tidak mencari penghargaan. Ya. Orang yang tidak ikhlas tuh takut betul akan celaan. Takut betul. Sehingga semua yang dilakukan itu, ini manusia oke atau tidak, senang atau tidak, itu saja yang dilakukan. Bahkan nanti menjadi tidak peduli Allah suka atau tidak. Ya. Atau dia melakukan sesuatu yang dicari adalah penghargaan dari manusia. Nah, itu pun selain lelah dirinya, ya tidak bernilai apa-apa. Ya, padahal dalam Islam, kita itu dalam beramal, saat sibuk mencari penghargaan manusia, malah amal kita jadi hilang. Ya, amal kita jadi hilang. Makanya kita sering kali mendengar, ya, kalau ada orang dipuji, yang dipuji itu selalu berdoa. Yang doanya doa perlindungan, ya, minta perlindungan kepada Allah. Saya pernah sampaikan bahwa ketika kita dipuji, maka kita cepatlah berdoa, kata Rasul, Allahumma inni a'udzubika afwan. Allahumma la tu'akhidni bima yakuluna waghfir li ma la ya'lamun. Ya, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, eh, jangan kau hukum aku, jangan kau bebani aku dengan pujian-pujian yang mereka lontarkan. Dan ampuni aku ya Allah dengan aib-aibku yang sesungguhnya mereka nggak pernah tahu. Nah, itulah. Jadi orang mukmin tuh begitu takutnya dengan pujian, sehingga ketika dia dipuji, dia memohon perlindungan kepada Allah. Ya, agar dia tidak bangga dengan pujian itu. Bahkan dikatakan kan, kalau engkau dipuji berlebih, ambil pasir, siramlah orang itu. Jadi begitu takutnya orang mukmin itu dengan pujian. Ya, mukmin yang hatinya bersih. Sementara mukmin yang hatinya kotor itu dalam beramal itu tidak bersih. Karena sibuk betul dengan pujian-pujian. Ya, sibuk betul mencari pujian. Jadi apa yang dilakukan itu yang dicari penghargaan manusia. Saya kadang-kadang berpikir betapa lelahnya orang seperti ini. Bukan hanya cuma lelah, ya, bahwa apa yang dilakukan itu menjadi tidak bernilai, ya, karena dia tidak melakukannya karena Allah. Capek, lelah, dan pasti akan ada kekecewaan. Karena mencari pujian dari manusia itu, ya mohon maaf ya,
banyak kekecewaan yang kita dapati. Tapi di saat kita beramal itu atau melakukan apapun itu aktivitas, kalau yang kita cari pujian dari Allah, itu jauh lebih ringan dan kita tidak pernah kecewa. Ya, Allah alam. Jadi saya ulangi, saya sudah berdua bahwa ikhlas itu adalah menurut Abul Qasim membersihkan amalan dari komentar-komentar manusia. Jadi tidak sibuk dengan mencari pujian, juga tidak pernah takut dengan celaan. Ya, selama yang dilakukan adalah kebenaran. Begitu. Kemudian menurut Hudzaifah Al-Mar'asi yang tadi Anda sampaikan, ikhlas itu adalah sinkronisasi antara lahir dan batin, antara perbuatan dan ucapan dengan apa yang tersimpan dalam hati kita. Karena orang berbuat itu tanpa dilandasi oleh hati, aduh Masya Allah, begitu capek dan lelahnya. Coba deh, teman-teman sekalian dalam bekerja, ya, dalam bekerja, tidak ada sinkronisasi tuh. Apa yang dilakukan dengan apa yang tersimpan dalam hati kita, betapa lelahnya, capek dan sangat tersiksa. Ya, baik, teman-teman sekalian, itu dua pendapat sudah. Menurut Zunnun, ya, Zunnun, rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ikhlas itu, kata beliau ya, tandanya itu ada tiga, menurut Zunnun. Yang pertama adalah ini lebih apa namanya lebih rinci daripada apa yang disampaikan oleh Abul Qasim. Kata Dhunnun, ikhlas itu ada tiga ciri, ada tiga tandanya. Yang pertama, orang ikhlas itu adalah tetap merasa sama, ya, baik ketika dipuji maupun dicela orang. Jadi dalam melakukan sesuatu itu dia tetap sama, baik ketika dipuji maupun dicela. Ya, coba sekarang kita tanya sama diri kita. Apakah ketika kita dipuji, kemudian tambah bersemangat melakukan sesuatu, ketika dicela, kemudian membuat kita menjadi eh, kehilangan semangat dalam melakukan sesuatu. Padahal itu diyakini adalah sebuah kebenaran tentu dengan dalil, gitu ya. Kalau itu yang terjadi, berarti hati kita masih kotor. Karena keikhlasan belum tertancap dalam diri kita. Jadi begitu kata Zunnun. Jadi orang ikhlas itu adalah orang yang tetap merasa sama, baik ketika dipuji maupun ketika dicela. Itulah ikhlas. Ya. Ketika dipuji, ya sama saja dia melakukan sesuatu. Ketika dicela, ya pun sama. Ya. Jadi tidak kemudian dicela, dia kemudian kehilangan semangat. Ketika dipuji, kemudian semangatnya itu bertambah. Nah orang mungkin akan berkata, itu kan sudah fitrah. Iya betul, tapi itu termasuk indikator bahwa kita tidak ikhlas. Ketika keikhlasan itu tidak menancap, oh berarti ada yang salah dalam hati kita. Ya, ada yang salah. Ya, berarti tersimpan kotoran ria namanya dalam hati kita. Sehingga keikhlasan itu tidak muncul dari jiwa kita. Nah, itu indikator yang pertama menurut Dhunnun. Yang kedua, ini kata Dhunnun ya, bahwa eh, hati ikhlas itu yang kedua melupakan amalan kebaikan yang pernah dikerjakan. Jadi tidak selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Jadi ciri orang ikhlas itu ketika dia berbuat baik ya sudah dia lupakan. Ya, dia lupakan. Sehingga ini bahasa gak enak juga didengar ya. Tidak ada lagi orang berkata, wah itu dulu kalau nggak ada saya itu nggak jadi orang. Itu dulu saya yang bantu. Wah itu masjid dulu kalau nggak ada saya nggak jadi. Ya Pak, sedikit ya. Nggak jadi ya Pak ya. Wong tukang ya Pak. Betul, Ustaz. Ya deh, tukang ya guys. Jadi orang tuh sering kali mengingat-ingat kebaikannya. Yang perlu kita ingat tuh bukan kebaikan kita. Mengingat kebaikan kita itu tidak membuat kita jadi apa-apa. Dan akhirnya nanti merasa banyak amalnya. Yang baik itu perlu kita ingat adalah keburukan kita. Sehingga membuat atau mendorong kita untuk datang bertobat kepada Allah. Gitu.
Kebaikan itu tidak perlu diingat. Ya. Orang nanti mengingat kebaikan tuh ngerasa bahwa amalnya sudah banyak. Ya, sehingga ketika orang merasa amalnya sudah banyak, semangat untuk menambah amal itu hilang dari dirinya. Ya. Tapi kalau orang nih yang diingat adalah jeleknya, maka mendorong orang itu dengan kuat untuk melaksanakan ibadah. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Ya, jadi orang yang ikhlas itu tidak pernah mau mengingat kebaikan yang pernah dia lakukan pada orang lain. Ya, kalaupun dia ingat, dia akan berkata, ini taufik Allah, ini pertolongan Allah, Allah yang menggerakkan. Udah sampai situ. Ya. Jadi tidak pernah mengungkit akhirnya. Nah, itu ciri kalau hati kita sudah ikhlas. Nah, keikhlasan hati itu karena hatinya bersih. Ya. Nah, hatinya kotor, ini nggak tumbuh. Ya. Yang ketiga, menurut Dunun, cirinya orang ikhlas itu, jadi hanya mengharap balasan dari setiap yang dia lakukan itu, yaitu balasan akhirat, bukan balasan dunia. Jadi kembali ya, orang yang ikhlas itu di dalam melakukan sesuatu yang dia harapkan itu hanya balasan akhirat, bukan balasan dunia. Nah, itu penting ya. Kembali teman-teman sekalian, jadi orang yang ikhlas ya dalam melakukan sesuatu yang dicari adalah balasan akhirat, bukan balasan dunia. Ya, bukan balasan dunia. Karena orang kalau cuma sekedar untuk dunia, ya seberapa sih dunia ini? Nah, gitu ya. Jadi ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, eh, eh, orang yang ikhlas itu setiap amal yang dia lakukan itu orientasinya adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dipahami ya insya Allah ya. Karena kalau hanya untuk dunia, ya betapa ruginya hidup kita ya. Sangat amat rugi nanti. Kalau apa yang kita lakukan itu hanya untuk urusan dunia. Dan kalau untuk urusan dunia ya alokasi juga dunianya. Tapi kan di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Seperti dijelaskan dalam Quran surat apa tuh? Surat 11 ya. Ayat ke 15 sampai 16. Kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Jadi siapa menginginkan kehidupan dunia, ya Allah berikan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan di dunia mereka sama sekali tidak akan dirugikan. Jadi dikasih urusan dunia itu. Tapi kan betapa ruginya jika kita melakukan sesuatu hanya orientasinya dunia yang semu ini. Sedang mereka di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Ya. Lalu Allah katakan, sia-sialah ya di akhirat nanti apa yang telah kita usahakan di dunia ini. Ya, dan hapus, nggak ada bekas sama sekali. Nah, karena itu kan kita jadi rugi gitu loh. Ya, karena mengharap setiap yang kita lakukan itu bukan untuk akhirat, tapi hanya untuk duniawi. Nah, itu kata Zunnun, cirinya ya. Jadi orang yang apa namanya ikhlas itu dalam melakukan sesuatu yang dia harapkan itu adalah akhirat. Ya, yang dia harapkan adalah akhirat, bukan dunia. Karena dia tahu kalau dia berharap hanya untuk urusan dunia, sebentar. Dunia ini sebentar dan semu. Kalau dia berharap untuk urusan akhirat sebagai bekal kan, maka pasti akan panjang. Ya.
Nah, ini teman-teman penting untuk dipahami ya. Jadi saya kembali ingin sampaikan bahwa hati yang bersih itu indikatornya yaitu menjadi orang mukhlis. Orang yang ikhlas, relatif lebih ikhlas. Ya. Dan ikhlas itu tadi saya sudah sampaikan, menurut Abul Qasim adalah ikhlas itu membersihkan amalan dari komentar manusia. Jadi tidak sibuk mencari pujian, tak takut pula dicela. Gitu. Yang kedua, orang ikhlas itu menurut Hudzaifah Al-Mar'asi yang pertama tadi keselarasan antara perbuatan fisik ini, lisan dan fisik kita dengan hati kita. Antara lahir dan batin. Yang ketiga, menurut Dzunun, cirinya orang ikhlas itu dia akan tetap merasa sama dalam beramal, baik ketika dipuji maupun dicela. Bukan kemudian ketika dipuji dia menambah amalan itu, ketika dicela dia kehilangan semangat dalam melakukan amal. Kemudian yang ketiga, yang kedua cirinya menurut Dzunun, orang yang ikhlas itu dia akan melupakan kebaikan masa lampau yang dia kerjakan. Dia tidak sedang mengungkit, tidak suka mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya. Yang ketiga, orang ikhlas itu menurut Dunun, setiap dia melakukan sesuatu, orientasi amalan dia itu adalah akhirat. Ya. Orientasi amalan dia adalah akhirat, bukan dunia. Karena dia tahu ya, bahwa kebaikan itu adalah sebagai kendaraan untuk membuat kita bahagia di akhirat. Ya, jadi jangan sampai apa yang kita lakukan ini di dunia justru tidak bernilai apa-apa karena apa yang kita lakukan tidak ikhlas, ya. Karena Allah tuh tahu sih sebenarnya. Allah tuh tahu apa yang tersimpan dalam hati kita di saat kita melakukan sesuatu. Orang bisa kita bohongi, orang kita bisa tipu, tapi Allah kan tidak bisa. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Ya, jelas ya. Saya ingin coba renungkan satu ayat dalam Quran. Surat Al-Baqarah 271. In tubtus sadaqati fani'immahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi kita renungkan ya baik-baik. In tubdus sadaqati. Jika kamu menampakkan sedekahmu, bersedekah dengan terang-terangan, fani immahi, maka itu adalah baik sekali bagimu. Ya. Yang tahu hati kita kita loh. Ya. Jadi kalau engkau sedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha, tapi jika engkau sembunyi-sembunyi atau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara dan kau berikan bagi orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu. Kenapa? Karena yang bisa mengukur hati kita itu kita. Ini saya kalau terang-terangan biasanya ria nih. Saya kalau terang-terangan tuh kadang-kadang sibuk ingin dipuji orang. Maka kalau demikian, lakukanlah dengan sembunyi. Jadi jika kita khawatir, terang-terangan itu membuat kita kehilangan ikhlas, maka sembunyi itu lebih baik. Saya ulangi ya. Jika kita takut terang-terangan itu kehilangan keikhlasan kita, maka sembunyi itu lebih baik. Gitu. Nah ini cara ngukur hati kita, Pak. Ya, kok ikhlasnya disebutin Ustaz? Iya, karena kalau kita cuma ikhlas begitu, sebenarnya kita nggak ngerti apa itu ikhlas. Sehingga kita juga nggak bisa ngukur hati kita ini benar apa enggak. Ya, baik. Kemudian selanjutnya Pak, menurut Fudail bin Iyad, ya, apa sih ikhlas itu? Ini agak bahasanya agak anu ya, agak sedikit tricky lah. Tolong dipahami dengan baik. Ya, Fudail bin Iyad itu mengatakan begini. Ini rada tricky bahasanya.
Meninggalkan amalan karena manusia adalah ria. Meninggalkan amalan karena manusia adalah ria. Dan beramal karena manusia termasuk syirik. Dipahami tak? Pasti gitu. Ya, walaupun masih agak bingung Ustaz nih. Nah ya, karena tricky kan. Saya ulangi sekali lagi. Kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan begini, meninggalkan amalan karena manusia itu adalah ria. Sedang beramal karena manusia itu termasuk syirik khafi. Ya, sedangkan ikhlas adalah engkau terselamatkan dari dua hal tadi. Jadi meninggalkan amalan karena takut pujian manusia itu ria sesungguhnya. Ah, saya tidak mau sholat, sunnah, saya tidak mau sholat sunnah, takut dilihat Bu Alinda. Ya. Ah, saya tidak mau melakukan kebaikan, ada Bu Zen, ada Bu Alinda Zen, gitu misalnya. Nah, orang yang begitu tuh, itu sebenarnya orang ria. Nah, kalau saya misalnya, ada Bu Elinda, saya mau sholat sunnah yang banyak, atau sholat sunnah 2 rakaat tak panjangkan. Itu syirik khafi. Ya, mulai dipahami ya. Jadi, meninggalkan berbuat baik karena takut pujian manusia, itu ria. Melakukan sesuatu kebaikan karena manusia, itu syirik khafi. Sedangkan bicara ikhlas, terselamatkan dari dua-duanya tadi. Tidak meninggalkan amal karena takut dipuji, tidak melakukan amal karena ingin dipuji. Karena setiap dia meninggalkan amalan karena takut dipuji, itu sesungguhnya ria yang sejati. Nah, ketika dia beramal ingin dipuji, maka dia syirik khafi. Syirik khafi itu maksudnya syirik yang tersembunyi. Karena sesungguhnya setiap perbuatan itu kan dilakukan karena Allah. Sementara dia sibuk mencari pujian. Nah, makanya disebut syirik khafi. Ya, sudah mulai dipahami. Jadi kembali teman-teman sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmati. Kata Al-Fudail bin Iyad, ya, beliau mengatakan, ya, meninggalkan amalan karena manusia adalah ria. Sedangkan beramal karena manusia adalah syirik. Ya, sementara ikhlas itu adalah terselamatkan dari dua hal. Dia tidak tinggalkan amal karena takut dipuji, dia tidak beramal karena ingin dipuji. Nah, itulah ikhlas. Nah, sekarang tinggal lihat hati kita. Dalam perbuatan apapun, baik konteksnya ritual maupun sosial. Ya, baik. Kemudian, eh, apa namanya, meninggalkan amalan karena manusia adalah ria yang tadi dikatakan oleh Fudail bin Iyad tuh. Ada redaksinya yang beliau sampaikan begini. Tarkul amal. Tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Ya. Meninggalkan amal karena manusia termasuk ria. Dan beramal karena manusia adalah syirik. Ya, begitu ucapan apa namanya Fudail bin Iyad. Cuma saya juga ingin sampaikan. Adapun pernyataan meninggalkan amalan karena manusia itu ria. Ini jangan sampai nanti, wah, kalau gitu saya nggak mau beramal lah nanti daripada ria gitu. Saya ingin jelaskan. Adapun pernyataan meninggalkan amalan karena manusia itu disebut ria, ya, itu tidak secara mutlak. Jadi meninggalkan amalan karena manusia itu disebut ria itu tidak secara mutlak. Ada beberapa penjelasan, ya. Ada beberapa perincian. Kata ulama, intinya tetap tergantung niat.
Intinya tetap tergantung niat. Karena Nabi bersabda begini, setiap amalan itu kan tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Ya, jadi niat ini yang jadi patokan. Ya. Lalu kemudian ditambah dengan amalan tersebut. Ya, sesuai atau bersesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang beramal tanpa tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Fahuwa raddun. Gitu ya. Nah, penjelasan ini. Jika seorang meninggalkan amalan, jika seorang meninggalkan amalan yang kedudukannya tidak wajib, ya, karena menyangka bahwa hal itu dapat membahayakan dirinya, ya, menjadi ria gitu, maka tidak termasuk ria. Saya ulangi ya. Jika seorang meninggalkan amalan yang tidak wajib, jika seorang meninggalkan amalan yang tidak wajib ya, karena khawatir bahwa hal itu dapat membahayakan dirinya, menjadi ria, maka itu tidak termasuk ria. Karena amalannya tadi tidak wajib. Ya. Ini termasuk strategi dalam beramal. Begitu pula jika seorang meninggalkan amalan sunnah di hadapan manusia karena khawatir dipuji yang dapat membahayakan diri atau memudaratkannya, maka ini juga bukanlah riya. Ya. Namun amalan wajib tidak boleh ditinggalkan karena takut dipuji manusia. Ya. Kecuali memang ada uzur syar'i, gitu ya. Ini beberapa hal yang perlu kita pahami. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, sekarang kita mari coba lihat gimana caranya agar kita jadi orang ikhlas. Ya, gimana sih caranya gitu? Ya tentu yang pertama dibersihkan hati kita. Sehingga kalau hati kita bersih, nanti dalam setiap melakukan apapun itu tidak ada tendensi apapun. Ya, tidak ada tendensi apapun. Pasti ada kesesuaian antara zahir dan batin. Dan kalau hati kita sudah bersih, nanti dalam beramal kita tidak sibuk dengan mencari pujian manusia dan tidak pernah khawatir dengan apa namanya celaan manusia. Kalau hati kita sudah bersih. Nah, dirinci oleh ulama bagaimana cara agar ikhlas, ya, selain membersihkan hati. Nah, jadi begini kata beliau, orang itu kalau mau ikhlas, ayo dalam melakukan sesuatu itu belajar tidak mengharap komentar manusia. Ya, belajar tidak berharap komentar manusia. Karena nanti kalau sibuk mencari komentar manusia, dibagus-baguskan dalam melakukan sesuatu. Ya. Dan bukan karena Allah gitu. Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri begini. Ini penting untuk dipahami ini. Abu Sa'id ini adalah sahabat Nabi. Kata Abu Sa'id, Rasulullah pernah menemui kami. Sedangkan kami waktu itu di antara para sahabat itu sedang mengingatkan akan bahaya fitnah Dajjal. Jadi para sahabat sedang berkumpul. Jadi sahabat itu saling biasa, Pak. Bu, saling mengingatkan akan fitnah Dajjal. Satu sama lain saling mengingatkan. Karena fitnah Dajjal itu fitnah terbesar menurut kitab Fathul Bari. Karena itu Nabi pernah ajarkan Allahumma inni a'udzubika min fitnati masihid Dajjal. Dan itu menjadi doa yang sering kita baca dalam tasyahud akhir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Nah, kata Abu Sa'id, di saat kami sedang berkumpul saling mengingatkan akan bahaya fitnah Dajjal, tiba-tiba Nabi itu datang menemui kami. Dan Nabi berkata begini kepada kami, maukah kalian kukabarkan apa yang lebih samar ya bagi kalian ya dari fitnah Dajjal? Lebih samar ya, bukan lebih besar. Maukah kukabarkan pada kalian apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibandingkan dari fitnah Dajjal?
Lalu kemudian para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab begini, asyirkul khafiyyu ayyakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul. Jadi kata Nabi, syirik khafi, ya samar, di mana seorang salat lalu ia perbagus salatnya agar dilihat orang lain. Nah, itu sebenarnya adalah fitnah yang paling samar, yaitu perkara ria. Jadi kata Nabi, maukah kukabarkan pada kalian apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibandingkan dari fitnah Dajjal, yaitu syirik khafi itu. Syirik yang tersembunyi atau ria. Ya. Makanya Nabi katakan asyirkul khafiyu, yang disebut syirik khafi, ayyakumar rajulu, ya seseorang melakukan salat, ya ayyakumar rajulu, seseorang berdiri yusalli melakukan salat, fayuzayyinu salatuhu, lalu salatnya diperbagus, bacaannya diperpanjang, dirinya, sujudnya, lima yara min nadhari rajul, ya. Karena apa? Karena dilihat oleh orang. Ya. Jelas ya teman-teman sekalian. Jadi berbuat ria atau pamer amalan benar-benar tidak akan diperdulikan oleh Allah. Ya. Jadi orang kalau sudah beramal itu ria, benar-benar bukan tidak bernilai saja. Allah nggak peduli. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, kalau Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'i an syirki min amalin min amilah amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali, ya tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Jadi barang siapa yang menyekutukanku dengan selain aku, maka aku akan meninggalkan. Artinya apa? Allah tidak peduli dengan amalan tersebut, dengan amalan orang tersebut. Jadi orang yang beramal itu karena syirik, Allah sama sekali tidak butuh. Allah tidak peduli. Jadi setiap amalan yang tercemar dengan syirik hati kita, Allah tuh nggak memberikan apresiasi apapun. Allah nggak peduli. Bahkan sampai ada bahasa Quran tuh yang menurut saya tajam sekali. Kamu tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang telah kamu lakukan untuk urusan akhirat. Mungkin dunia dapat, ya dapat pujian atau apalah. Tapi untuk akhirat, ya ketika engkau apa ria melakukan sesuatu, itu kamu tidak ada gunanya. Apa yang telah kamu lakukan semuanya. Coba direnungkan kembali ya. Saya ingin mengajak Quran, merenungkan Quran surat ke 264. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Sudah? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, jadi diumpamakan oleh Allah, orang kalau bersedekah melakukan perbuatan itu karena riak gitu, pamer atau bahkan menyebutnya, itu diumpamakan seperti orang yang melakukan satu sedekah yang tidak dilandasi oleh iman. Kan kita tahu kan, perbuatan yang tidak dilandasi iman itu seperti apa? Fata morgana, seperti debu yang berterbangan, ya. Sampai Allah katakan di situ, ketika orang melakukan perbuatan itu karena
unsur tadi, maka seperti menaruh debu di atas batu yang licin, lalu diterpa hujan yang sangat dahsyat. Lalu kemudian apa yang tersisa? Gak ada, gak ada yang tersisa. Ya, nggak ada yang tersisa. Ketika kita melakukan sesuatu itu dengan ria, gak ada yang tersisa. Nah, itulah ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Jadi agar kita menjadi orang yang ikhlas, gitu ya. Jadi yang pertama gimana? Belajar tidak mengharap apa komentar manusia dalam melakukan sesuatu. Ya. Jadi begini, bahkan Imam Nawawi itu mengatakan begini, amalan seseorang yang berbuat ria atau tidak ikhlas itu adalah amalan batil kata beliau. Ya, amalan batil bahkan. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, ini menantunya Rasul sekaligus sepupunya Nabi. Ada 3 ciri orang yang ria. Kata menurut Ali bin Abi Thalib. Ini bisa direnungkan. Ini ada pada diri kita atau tidak? Kalau ini ada pada diri kita, oh berarti sifat ria masih ada pada kita. Ya, kalau ria masih ada, berarti hati kita kotor. Ya, berarti suplemennya harus diperbanyak. Ya, atau harus diobati bahkan ya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kata Ali bin Abi Thalib, orang ria itu atau orang yang tidak ikhlas itu ada 3 cirinya. Satu kata beliau, malas dalam beramal ketika sendirian. Ya. Jadi malas beramal ketika tidak dilihat orang. Tinggal kita lihat aja. Buat diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita di masjid sholat sunnah, bagaimana ketika kita di rumah sholat sunnah. Sama apa enggak? Apakah ketika kita di masjid sholat sunnah diperbagus bacaannya, gerakannya lama-lama, ketika di rumah enggak? Itu sebenarnya bahwa hati kita sudah kotor tuh. Kehilangan ikhlas sunnah. Nah, padahal ketika Nabi mengatakan eh, orang yang sukses, orang yang selamat itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah baik dalam kesendiriannya maupun dalam keramaian. Ya sama saja. Ya. Nah, sementara orang yang tidak ikhlas itu atau orang ria itu malas ketika sendiri. Ya. Yang kedua, semangat jika di hadapan orang lain. Jadi kalau di hadapan orang banyak itu nampak soleh sekali. Semangatnya itu dalam beramal itu luar biasa. Tapi kalau dalam sendirian, dia hilang itu semua. Nah, yang ketiga, kata sahabat Ali, dia selalu menambah amalan jika ada yang memuji. Jadi amalan itu ditambah ketika ada yang memujinya. Nah, itu kata sahabat Ali. Jadi ayo kita lihat tuh diri kita tuh. Jadi kata sahabat Ali, ciri orang ria itu, apakah ini melekat pada diri kita atau enggak? Satu, malas ketika beribadah di saat sendiri itu. Ya, atau kuantitas dan kualitasnya tidak sama dengan ketika ramai. Nah, sekian kedua, semangat jika di hadapan orang lain. Kalau ada yang lihat, ada yang memperhatikan, dia semangat dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, dia senang menambah amalan kalau ada yang memuji. Kalau ada yang memuji, dia senang menambah amalan. Nah, itu satu, belajar agar kita ikhlas. Gimana tadi? Belajar apa? Tidak mengharap pujian manusia. Nah, yang kedua, caranya agar kita ikhlas, berusaha menyembunyikan amalan. Kalau hati kita ini terbolak-balik. Dan kalau kita tidak kuat, ayo deh berusaha amalan itu disembunyikan. Jangan diceritain, jangan dipamerin, jangan agar orang tahu gitu loh. Ayo coba sembunyikan. Karena kata Sa'ad bin Abi Waqqas atau disebut dengan Abu Ishaq, Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Inna Allah yuhibbul abda taqiyal ghaniyya al khafiyya. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul bersabda begini, Innallaha sesungguhnya Allah, yuhibbu mencintai al-abda seorang hamba yang bagaimana?
at-taqiyah, yang bertakwa. Allah cinta orang bertakwa. Yang kedua, al-ghaniyah, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Al-khafiyah, nah, dan yang suka menyembunyikan amal. Ya, al-khafiyah, ya, yang mengasingkan diri, yang suka menyembunyikan amal. Jadi saya ulangi, Allah itu suka seorang hamba yang bertakwa. Yang kedua, Allah itu suka hamba yang merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah kasih. Yang ketiga adalah hamba yang suka menyembunyikan amal baiknya. Ya. Nah, al-khafi itu arti dasarnya adalah mengasingkan diri. Maka dikatakan oleh ulama, apa yang disebut al-khafi, mengasingkan diri, al-khamil al-munqati ilal ibadati wal ishtighali bi umuri nafsi. Saya ulangi, al-khamil al-munqati ilal ibadah wal ishtighali bi umuri nafsi. Yaitu tidak terkenal atau tidak masyhur, terasing untuk menyibukkan diri dalam ibadah dan mengurus dirinya sendiri. Ya, itulah ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Ya, jadi agar kita menjadi orang ikhlas, ayo berusaha. Ya, sembunyikan amal. Ya boleh terang-terangan, tapi kalau kita takut terang-terangan itu membuat kita tidak ikhlas, sembunyilah. Seperti tadi pada Quran Al-Baqarah 271, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia yang nanti itu akan mendapat perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tahukah kita? Satu, ya, satu dari 7 orang yang mendapat perlindungan Allah nanti di hari kiamat, rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimalu, ya, ma tunfiku yaminuh. Siapa itu? Yaitu ada orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi di mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Gitu. Jelas ya? Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang ikhlas? Kalau yang pertama tadi, apa Bun? Masih ingat Pak? Yang pertama tadi, tidak berharap pujian manusia. Yang kedua, berusaha menyembunyikan amal. Yang ketiga, ya, beramal tidak berorientasi duniawi. Jangan apa-apa yang dilakukan untuk dunia, dunia, dunia. Coba deh, ya. Misalnya nih, ya, ada orang yang bersedekah cuma ingin mendapatkan balasan di dunia, ya. Tidak ingin mendapatkan balasan akhirat, misalnya. Kan ada tuh bersedekah ya agar dianggap orang dermawan, baik, apalagi tujuannya politik gitu, ya. Masya Allah. Coba renungkan satu ayat saja di dalam Quran untuk membuat kita ini sadar diri lah, gitu, ya. Surat Asy-Syura, ya. Surat Asy-Syura ayat ke-20. Asy-Syura dengan Asy-Syu'ara berbeda, ya. Asy-Syu'ara itu 26, Asy-Syura itu 42. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ya, coba. Siapa menginginkan keuntungan akhirat, kami tambahkan, ya, keuntungan itu baginya. Makanya amalan yang diorientasikan akhirat kan nggak ada yang sama, ya. Semua berlipat-lipat. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya.
Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan duniawi, ya, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia itu. Dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Nanti di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Gitu. Ta'isha abdud dinar wal dirham wal qatifa wal khamisa in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda ta'isha wa antakasa. Kata Nabi, celakalah hamba dinar, orang yang diperbudak uang. Hamba dirham, celaka kata Nabi. Hamba qatifah dan hamba qamisah. Itu anu ya, orang yang uang, uang. Yang kedua berpenampilan gitu, pakaian yang bagus. In u'tiya ridha, kalau dia dikasih sama Allah dia senang ridha. Wa illam yu'ta lam yarda. Ya, tapi kalau dia tidak dapat, dia tidak ridha. Ta'isha wa antakasha. Dia akan celaka dan dia akan kembali binasa. Jadi celaka seorang hamba dunia itu. Hamba uang, hamba pakaian, hamba kemewahan. Ya, kalau dia diberi oleh Allah dia senang. Kalau tidak diberi, ya maka dia tidak tidak ridho kepada Allah. Maka kata Allah celaka dan akan kembali binasa orang tersebut. Makanya kita belajar tuh ridho dengan apapun yang Allah berikan. Yang penting kita sudah usaha, ya sudah doa, usahanya maksimal, doanya optimal. Selebihnya biarkan skenario Allah. Karena yang paling tahu terbaik buat kita adalah Allah. Makanya sabar itu antara lain adalah sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Karena tidak semua ketentuan Allah itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi satu hal yang pasti bahwa ketentuan Allah buat kita adalah yang terbaik buat kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya, ya itu saja dulu ya. Nanti akan saya jelaskan juga banyak hal dianggap ria, tapi sebenarnya tidak ria. Gitu ya. Ya, semoga ini pengantar. Jadi ciri hati kalau sudah bersih, yang pertama itu relatif lebih ikhlas dalam melakukan satu kebaikan apapun itu. Baik konteksnya ritual maupun konteksnya sosial. Ya, dalam beribadah, ya, itu ikhlas, kemudian dalam berinteraksi bahkan bisa ikhlas menerima apapun yang ditentukan oleh Allah dan bahkan bisa ikhlas, mohon maaf ya, menerima ketika diperlakukan dengan tidak cukup baik oleh orang lain. Ya. Wallahu alam. Baik, dapat satu kita hari ini, Pak. Ya, terima kasih Ustadz atas materi dan pencerahannya pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita sudah mendapatkan ciri-ciri hati yang bersih. Nah, yang pertama kali adalah ikhlas. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Di chat sudah ada dua pertanyaan Ustadz dari Pak Arsad dan Bu Estu. Mungkin saya bacakan dari Pak Arsad lebih dahulu. Eh, Sebentar. Mohon pencerahannya Ustadz tentang surat Al-Baqarah 71. Kalau infak sedekah secara terang-terangan itu niatnya sebagai syiar agar orang lain juga terbiasa dengan infak sedekah, apakah itu salah satu syarat menuju ikhlas Ustadz? Misalnya ada yang sedekah menyumbang atas nama hamba Allah dan ada juga yang tulis namanya. Bagi panitia penerima infak jauh lebih baik dan jelas bila ada nama dibandingkan dengan nama hamba Allah gitu Ustaz. Taib, Pak. Tadi saya sudah jelaskan dalam Al-Baqarah 271. Intu bedus sadaqati fa inni fa ni'immahi. Jadi jika kamu sedekah terang-terangan, ya, itu baik bagimu. Baik sekali kata Allah. Ya. Wa in tukhfuha, jika engkau menyembunyikannya. Gitu ya. Wa tu'tuha, dan kau berikan al-fuqara kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik bagimu. Jadi bahwa terang-terangan itu tidak salah untuk memberi motivasi kepada orang lain. Tapi kan yang tahu hati kita itu bukan pengurus, tapi kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita khawatir dengan terang-terangan itu membuat kita tidak ikhlas, sembunyi lebih baik kok. Ya, kan tidak juga merusak eh, pembukuan kan? Ketika kita mengatakan ya hamba Allah, kan ada yang nyumbang ya dicatat saja hamba Allah gitu. Atau dia boleh menuliskan namanya sendiri si apa namanya panitia. Saya kira secara administrasi juga tidak ada persoalan. Nah, cuma Allah kasih tahu terang-terangan gak apa-apa.
itu baik bagimu. Tapi kalau kamu khawatir tidak ikhlas, ya sembunyi lebih baik. Gitu ya. Sembunyi lebih baik. Cuma kadang-kadang, wah biar anu, wah, termotivasi. Ya enggak apa-apa, asal kamu ikhlas. Tapi dengan melakukan itu kemudian membuat tidak ikhlas, udah keluar uang tidak bernilai di akhirat kan rugi. Nah, yang tahu itu kan hanya diri kita dengan Allah. Maka kita yang paling tahu. Makanya tidak ada seorang pun yang boleh menjudge orang itu tidak ikhlas. Tidak boleh. Orang itu tidak ikhlas. Nggak ada cerita begitu. Karena yang tahu ikhlas atau tidak itu pelakunya saja sama Allah. Saya kira gitu ya Pak. Wallahu a'lam. Oke, Pak Arsad, moga-moga cukup jelas ya. Ini eh, kami ke Bu Estu dulu sebelum ke Bu Alinda yang sudah raise hand. Bu Estu menanyakan jika ada seseorang mau sedekah yang nilainya kecil, Ustadz, kemudian ada bisikan. eh, Orang kaya kok berbagi recehan ya. Kemudian apa tidak malu dikatakan pelit bakhil. Akhirnya tidak jadi memberi atau memberi dengan tambahan sedikit Ustadz agar cukup layak lah gitu. Mana yang lebih baik Ustadz? Enggak, Eh, saya tanya. Yang mencela itu dirinya sendiri atau orang lain? ini kalau ini bisikan dari diri sendiri Ustadz bahwa Oh. dia takut dikatain bahil gitu Ustadz. Ya Seperti itu itu. artinya tadi saya bilang. Jika beramal karena takut kepada manusia yaitu ria. Oke. Dia meninggalkan amal karena manusia itu ria. Kalau dia beramal karena manusia, itu namanya syirik khafi. Ya Oke. sudah, bersihkan istighfar kepada Allah, saya mau beramal. Gini, beramal itu tidak yang penting ikhlas. Kan ada bahasa begitu tuh. Yang penting ikhlas. Nah, Pak Sigit misalnya, uangnya 100 miliar gitu ya, misalnya. Terus sedekahnya 2.000, terus bilang ikhlas. Apa ndak nanya? Gak malu tak sama Allah. Nah, gitu kan. Yang membisikkan dirinya sendiri. Ya Oke. malulah kamu sama Allah. Masuk kamu ngasihnya 2.000 loh. Duitmu tuh 100 miliar loh. Masuk 2.000. Paling enggak 1 miliar gitu misalnya. Nah, dalam begitu tuh nggak apa-apa, Pak. Berarti dia sedang memerangi godaan setan untuk pelit. Karena setan itu nggak pernah berhenti, Pak. Untuk goda kita agar kita jadi pelit. Nah, selama itu berkecamuk pada diri kita sendiri, maka nggak ada masalah. Gitu. Lalu kita perangi, ya sudah. Kalau gitu masa 5.000, izin aku sama Allah, malu aku. Masuk 5.000, paling enggak saya ketemu lah gitu. Oke. Misalnya, ya Allahu a'lam. Oke, makasih. Saya pikir Mbak Wes itu cukup jelas ya. Jadi eh, dengan menambah karena bisikan hati untuk memantaskan diri tadi Ustaz menyatakan tidak apa-apa. Baiklah, saya menuju ke Bu Alinda yang sudah raise hand. Silakan Bu Alinda dibuka mikrofonnya. Iya, terima kasih. Mohon izin Pak Ustadz, saya off cam karena nggak proper. Mau tanya tadi kata Ustadz salah satu ciri kebersihan hati adalah ketika kita ikhlas menerima takdir Allah yang sebetulnya nggak nyaman buat kita gitu. Dan secara tata cara duniawi tidak pantas misalnya seseorang memperlakukan seseorang lainnya. Sampai batas mana ya Pak Ustadz ya kita harus menerima itu gitu. Masa sih kita mau diem aja misalnya diperlakukan tidak sewajarnya gitu atau memang harus ya udah ikhlas dengan takdir Allah yang seperti itu gitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Maaf ini, tapi tadi Ustadz terakhir ngomong kayak gitu bagus banget. Di luar yang soal apa namanya ujub dan segala macam ya. Eh, Makna. Coba kita belajar lebih rinci pada persoalan ditolimi wong kan ya Bun ya. Ya, Ditolimi wong, tapi yang pasti satu hal dulu, jangan pernah kita mentolimi wong gitu. ya, ya, oke. Oh, Sekarang jangan kita ikut iya, balik balik dendam sekarang, gitu. gimana kalau kita yang ditolimi gitu ya. Mm-mm. Coba deh buka Quran surat 42 dari ayat 39 sampai 42. Aku yang buka Ustadz. Monggo. Oh, Walladzina idza oh ya. asabahumul baghyu hum yantasirun. Allahu Akbar. Monggo Mbak Anita dibacakan. Nani udah buka nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Nah, Dan itu. balasan suatu Sebentar, kejahatan, satu-satu.
Oh, Satu-satu. satu-satu ya. Nah, jadi kalau kita didolimi orang, boleh Bu kita membela diri. Bukan berarti ya wes ngono, ya gak ngono kan. Ikhlas itu ada tuntunannya, yaitu tuntunannya mengikuti Al-Quran. Jadi kata Quran, kalau kita misalnya didolimi orang, ya kita boleh membela diri. Oh, kita gak ngono. Membela diri itu mulai dari yang personal sampai ke polisi gitu. Yang kedua, silakan Bunda. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbud dhalimin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Nah, jadi kita boleh membalas yang kedua yang seumpama. Tapi biasanya nek balas itu lebih ya Pak Bu ya. Biasanya lebih offset gitu ya. Makanya ada istilah kau jual aku borong ini. Jadi yang pertama membela diri, yang kedua memberi balasan yang serupa, tapi itu biasanya suka kelewat. Maka kata Allah, jika engkau maafkan dan kau berbuat baik, maka pahalanya tidak terbatas tuh. Karena Allah sendiri yang kasih. Ya, tapi ini kan nggak gampang. Ya, langsung ke empat tiganya aja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Nah, jika engkau sabar dengan kelakuan orang ya, dan engkau memaafkan, itu adalah perkara yang mulia. Nah, jadi gitu urutannya ya Bunda Alinda ya. Iya, iya Pak Ustadz. Insya Allah. Tapi Kalau kalau kita niat mendidiknya gitu supaya tidak menjadi orang yang seperti itu, apa bagian dari upaya kita enggak ya? enggak apa-apa, kalau kita mau ngajarin orang itu agar Heeh. tidak melakukan kepada orang lain, kan tadi ada Mm-mm. dalilnya. Ada dalilnya. Hmm. Membalas dengan balasan yang sama dan membela diri itu kan boleh. Gitu. Oke oke Karena ya. membiarkan orang baik yang diam ketika ada orang jahat adalah kejahatan. Hmm, Iya, iya orang iya. baik melihat kejahatan, dia diam adalah kejahatan. Makanya orang baik itu mesti bersuara ketika ada ketidakbaikan. Agar kita Hmm, tidak termasuk orang jahat. Karena alhamdulillah. Iya, orang baik itu diam atas kejahatan itu kejahatan. Wallahu a'lam. Masya Allah ya. Makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Itu Barakallah. Ustadz, yang kasus-kasus belakangan ini Ustadz ada orang-orang yang udah dizolimi, kemudian membela diri, malah jadi tersangka. Itu mana Masya malah ada yang di Allah. penjara. Wah, saya Kayaknya tidak Itu kan tahu terjadi tuh di Jogja, hukum Ustaz. itu Indonesia itu. orang-orang yang apa namanya di bidang hukum yang terlibat dalam pengadilannya itu zolim juga ya Ustadz ya. Dan Ah, terus kita Masya hanya Allah. jadi penonton gitu. Saya teringat ada anu Bun. Ada satu kisah. Pernah saya bacakan kemarin ya kalau tidak salah. Tentang Mansur ya, Al-Mu'tamir. Dituturkan oleh Abu Bakar Ibnu Ayyas. Kata Abu Bakar Ibnu Ayyas, saya itu duduk bersama Mansur Al-Mu'tamir di rumahnya. Tiba-tiba ibunya itu teriak kepada Mansur Al-Mu'tamir. Dia katakan, ibunya itu keras. Mansur, kamu itu diinginkan oleh penguasa untuk jadi hakim, qadhi. Kenapa kau tolak? Marah ibunya. Tapi Abu Mansur Al-Mu'tamir itu sama sekali tidak jawab. Dia punya alasan satu hal. Kenapa dia takut jadi itu? Karena paling banyak nanti, mohon maaf ya, khawatir dia tidak bisa berlaku adil dalam memutuskan sesuatu. Ya. Dan itu pekerjaan paling berat menjadi qadhi itu. Menjadi penegak hukum itu. Oh, sekarang kok semua teriak-teriak bangga dan jadi penegak hukum saya gitu ya. Padahal hukumnya nggak tegak-tegak gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi kita harus bersuara. Ya paling kita membuka komentar, jangan yang salah dibela, yang benar kemudian ditersangkakan gitu loh. Kan sesuatu kejadian itu ada penyebabnya. Nah, kita tidak bisa menilai sesuatu kejadian hanya terjadinya, tapi juga harus ada penyebabnya, kita harus bela. Seperti orang membunuh itu harus dibunuh lagi. Tapi kalau dia membunuh membela diri kan dalam hukum Islam jelas itu. Tidak untuk dibunuh lagi.
Jadi dia membunuh tanpa alasan, maka dia harus dibunuh lagi, namanya kisos. Tapi kalau dia membunuh membela diri, seperti yang dia mau dirampok, istrinya diganggu, seperti itu misalnya terjadi perkelahian atau apa, maka itu harus difikirkan gitu. Bagaimana? Saya tidak bicara konteks, kalau konteks syariah sih sudah jelas ya. Ini bagi teman-teman yang berkecimpung di hukum, yang saya nggak ngerti hukum Indonesia, ya kan tidak output saja gitu, bahwa proses-proses itu harus dianalisa, harus ya begitulah. Ya kita ikut bersuara saja gitu, sekemampuan kita, tapi jangan bersuara melebihi kapasitas kita, nanti jadi aneh. Ya, wallahu alam. Terima kasih Ustadz. Ini ada yang raise hand lagi, juga ada yang japri ke saya Ustadz. Nanti mohon waktunya. Silahkan Mbak Budi, dibuka mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada dua. Pertama, tadi terkait yang terakhir ya, pernyataan yang bahwa kita harus ikhlas walaupun kita disakiti. Nah, kalau misalnya kita terzolimi oleh seseorang, itu kan manusiawi ya Ustadz, kalau kita merasa sakit, terus kecewa segala macam, terus kita tahan. Kemudian kita mengadu kepada Allah. Curtolah istilahnya, mengungkapkan semua, termasuk apa semua yang kekecewaan kita itu semua, itu bagaimana, apakah itu lebih baik, mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua, sebenarnya pertanyaan minggu lalu cuma saya nggak sempat ini kalau misalnya kita tadi kalau salah waktu minggu lalu tuh Ustadz menjelaskan kalau kita puasa sunat itu boleh dibatalkan kalau kita ada undangan gitu ya. Nah misalnya kita puasa Daud ya, yang 1 hari puasa 1 hari tidak, sudah niat ini, sudah berjalan, kita niat untuk puasa Daud 1 bulan misalnya, sudah berjalan 2 minggu, kemudian di tengah-tengah ada undangan makan atau apa. Kemudian apakah kita harus batalkan? Kalaupun harus dibatalkan, apakah kita boleh melanjutkan? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda. Untuk yang pertama itu Bunda sudah keren sekali. Ada masalah, curhatnya sama Allah. Ada orang dolim, ngomongnya sama Allah. Itu udah keren banget tuh, Bunda. Menumpahkan segalanya kepada Allah itu kan yang paling keren, Bunda. Biasanya itu nanti plong. Iya, biasanya plong. Dan Allah membuat kita jauh lebih menerima nanti. Ya, Ya, walaupun kamu beberapa semua. nggak apa-apa Ustadz ya, misalnya keselnya beberapa hari gitu, tuh, 1 minggu, 2 minggu. Iya, ya, enggak apa-apa itu kalau manusia. Yang penting jangan sampai mati, Bu. Ya, Bun ya. Ya, itu ngobati hati sambil kita baca Quran, sambil berpikir nanti lama-lama kekikis kok itu. Lama-lama kekikis. Taib itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau saya sudah niat mau Daud itu 1 bulan, ya tiba-tiba di pertengahan tengah bulan itu saya dapat undangan dan saya mendatanginya dan saya kemudian membatalkan puasa. Apakah kemudian batal Daudnya? Ya enggak, ya besok puasa aja lagi. Gak ada masalah pun. Oh, bisa lanjut ya Ustadz ya? Lanjutlah Bun. Oh ya, ya. Ya, terima kasih Ustadz. Saya bingung sama ya. Terima kasih Ustadz. Sama. Jadi ganti hari besoknya gitu Pak Ustadz ya? Iya langsung aja terus aja lagi Bun. Oh, Puasa. jadi bukan nunggu lusanya ya? Enggak lah Bun. Oh, oke. Iya, iya. Kan udah nggak Alhamdulillah. puasa hari ini. Gitu. Oh ya, ada Diganti. alhamdulillah. Ya, Iya. syukran Ustadz. Terima kasih Afwan. Mbak Budi. Ini ada yang japri ke saya Ustadz, saya izin bacakan. Ya. Kalau masih punya hutang kan jangan bersedekah dengan harta, ini yang pemahamannya seperti itu. Tapi hatinya pengen bersedekah, berharap menjadi tabungan di akhirat. Jadi bersedekah. Jadi setelahnya merasa takut, apakah itu ria atau bukan, Ustaz? Rianya Bukan maksudnya Pak. termasuk karena orang jadi nggak tahu kalau jadi nggak ngira kalau dia punya hutang misalkan, Ustaz. Maksudnya apa nih? Hutang apa nih? Ini misalkan dia punya hutang, kan kalau punya hutang jangan Oh, bersedekah hutang. dulu. Jadi prioritasnya ke pelunasan hutang dulu. Ya. Mm-mm. Ya, secara syariat orang kalau punya hutang, hutangnya apa yang didahulukan? Hmm. Bukan sedekah. Tidak boleh orang melakukan sedekah sementara hutangnya belum terbayar. Maka kumpulkan buat bayar hutang. Tapi Nah, kalau ingin bersedekah mungkin yang lebih kecil dari hutangnya itu, Ustaz.
Misalkan infak ke masjid tiap Oh subuh. ya, nggak ada masalah, Pak. Kalau misalnya ya utangnya 5 miliar gitu ya, mau sedekah 5.000 gitu ya, nggak apa-apa ya, Pak. Oke, siap, siap. Nunggu 5.000-nya, nunggu 5 miliar gak kebayar-bayar. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu, Pak. Allahu a'lam. Oke, siap. Moga-moga yang penanya cukup jelas. Ustadz, mungkin Assalamualaikum, ya, Mbak Bu Aida silakan. masih ada. Maaf Pak, saya mau tanya tadi Ustadz bilang kalau ada orang yang dizolimi, terus kita lihatkan saja tidak ada action, berarti kita sama dengan menzolimi juga. Betul ya Ustadz? Enggak, saya enggak bicara begitu tadi, Pak. Gimana? Gimana? Karena saya lagi di belakang jadi kurang kedengeran. Kalau Jadi ada yang orang tuh gini pun, kalau didolimi, yang pertama itu boleh membela diri berdasarkan ya, Quran tadi. ya, Yang kedua membalas dengan hal yang sama. Tapi ya, biasanya naik sama ke offset biasanya kalau membalas itu. ya. Yang ketiga memaafkan dan berbuat baik kepada orang itu. Lalu kemudian yang terakhir, kalau engkau sabar dan memaafkan itu adalah perkara yang mulia. Nah itu urutannya Bunda. Maksud saya gini, ada orang yang dizolimin, tapi kita nggak membantu dia gitu. Kita liatin saja, jadi acuh gitu, Ustadz. Iya tadi saya bilang orang baik diam terhadap kejahatan itu adalah Ya. kejahatan. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, ada dalilnya nggak Ustadz? Man Soalnya ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Jika engkau melihat kemungkaran, rubahlah dengan kekuatanmu, tanganmu. Makanya umat Islam boleh jadi penguasa. ya, Nah, kalau tidak mampu maka ngomong dengan lisanmu. ya, Kalau tidak mampu juga doakan. ya. Doakan. Itu di Al-Quran Hadis. Yang tadi saya hadis. baca tuh hadis. Oh iya, ya. Baik Ustadz. Ya. Makasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di Cukup belakang Bu Pak Aida, ya. apakah ada? Kalau tidak ada, dari saya Ustadz sedikit. Ini mungkin mengenai Ya. masalah definisi Ustadz. Jadi Ustadz sampaikan tadi orang ikhlas kan muklis Ustadz. Kita kenal ada muklis, ada mukhlas. Ini secara definisi dan tingkatannya tuh bagaimana Ustadz? Itu gimana nanya istilah bahasa coba. Ikhlas itu ya orang yang ikhlas tanpa tendensi apapun. Hmm. Nanti ditanya kholis, kholis itu orangnya, ikhlas itu perbuatannya, Pak. Itu namanya belajar Arab. Enggak, saya dengar kalau mukhlas lebih tinggi derajatnya dari muklis itu Ustadz. Ya. Enggak, Pak, orang khalis, orang yang ikhlas. Kalau khalis ada Itu teman bahasa kami. saja. Itu hanya bahasa, Pak. Perubahan bahasa namanya dari Oke, siap. khalasa yakhlusu. Baik, Oke. Allah alam. Ya. Oke, mungkin terakhir masih ada yang bertanya. Kloter terakhir ini sudah 6.50. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Terima kasih pada Ustadz yang sudah menyampaikan materi dan juga pencerahannya yang luar biasa untuk kita semua. Dan juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiro. Kemudian ucapan terima kasih saya juga sampaikan pada Bu Profesor Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom dan menayangkan ayat-ayat Al-Quran dan juga kepada Mbak Anita yang sudah membacakan terjemahannya. Dan insya Allah Mbak Dasa akan segera mengirimkan notulen daripada kajian kita pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kasih teman-teman semuanya. semua. Pak Eri, apa kabar Pak Eri? Terima kasih Iya. Ustaz. Alhamdulillah baik-baik saja. Ri, kasih semua Ri. Selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Eri sehat, Pak Eri. Alhamdulillah sehat. Linda, Pak. Gembira. Sehat Pak Tetap Eri. semangat. Semangat terus ya Pak Eri ya. Insya Allah. Sampai jumpa. Ya Pak Eri, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Izin ya, makasih ya, Git. Sama-sama Linda. Nani, Nita, makasih Dasa. Ya, Ini sama-sama. empat sekawan yang gagah dan berani. Salah. Sama Empat Eko sekawan. juga loh bantuin YouTube sekarang. Oh, ada Ada. YouTube-nya. Iya. Cie. Eko Alhamdulillah. kekinian juga. Oke, thank you Waduh, kok. boleh lihat Jadi dong. 5 pas dong ya, 5 sekawan yang gagah berani mengawal kita masuk surga. Amin.
Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke. Makasih semua Makasih ya pamit. semuanya, pamit Assalamualaikum. juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Izin teman-teman di N ya. Ya.